Anda kembali di iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa. Bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Nah, ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa. Dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan. Namun menurut Wakil Wali Kota Solo, hal ini masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Erspati Ardi. Pemkot Solo sedang berupaya membuat Kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi Kota Solo. Tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Membicarakan sejauh itu, mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Kalau pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya. Semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum membahas secara mendalam mengenai. Ya pemirsa, lalu seperti apa tanggapan masyarakat Solo terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa? Berikut liputannya. Apa memang saya belum paham, tapi ya tetap harapannya seandainya jadi istimewa ya bisa membawa perubahan untuk warganya menjadi lebih baik dan menguntungkan ke para pengusaha. Kalau saya pribadi, insya Allah setuju sih, setuju banget. Karena kesempatan ini mengingat kalau di Jogja ada keraton Jogja, di Solo ada 2 keraton, Mangkunegaran dan Kasunanan. Otonomi daerah amat sangat dibutuhkan. Apapun itu, baik di struktural organisasi, di struktural birokrasi pun saya rasa itu tetap sangat diperlukan. Ya kalau itu lebih baik juga mendukung, semoga Solo lebih maju, jadi masyarakatnya juga berkembang, lebih meningkat perekonomiannya.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI, pemirsa, dengan Dirjen Otda Kemendagri disebutkan bahwa moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut serta peraturan pemerintah tentang penataan daerah otonom dan desain besar penataan daerah yang belum terbit menjadi alasan pemekaran sejumlah daerah yang diajukan belum juga terlaksana. Jadi dengan rancangan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan juga rancangan peraturan pemerintah tentang desain besar otonomi daerah. Walaupun ini kedua RPP ini sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang 23 2014, khususnya di pasal 31 dan sampai dengan pasal 56 next ya. Di sini dijelaskan bahwasanya sebagaimana tadi Pak Pimpinan sudah sampaikan di pasal 55 terkait dengan penataan daerah harus disiapkan dalam dua produk hukum, yaitu produk hukum tentang penataan daerah dan PP tentang desain besar penataan daerah. Memang saat ini, tunggu sebentar, kedua RPP tersebut belum ditetapkan, ya, menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemekaran daerah yang saat ini sesuai dengan usulan dari Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada tanggal 2 September 2016 yang lalu. Ketua DPOD yang juga adalah Wakil Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk melanjutkan kebijakan moratorium pemekaran daerah, sehingga sejatinya Pak Pimpinan, kami sudah siapkan sebetulnya kedua draft itu 2016 yang lalu sesuai dengan amanat undang-undang, ya, sudah disiapkan satu RPP tentang desain besar otonomi daerah dan juga RPP tentang penataan daerah pada tahun 2016 yang lalu. Tapi sekali lagi ketika kita akan melanjutkan ini tentunya dibawa ke forum yang namanya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, yang ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden. Dan ketika itu Pak Wakil Presiden mengatakan untuk melanjutkan kebijakan moratorium, sehingga PP ini. Pemirsa, Bank Papua bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah menggelar undian nasional Simpeda periode kedua tahun 35-2025. Undian tabungan Simpeda berhadiah total hingga 3 miliar rupiah. Bertajuk Gebiar Bumi Cenderawasih Kebahagiaan Nusantara, pengundian diadakan di Gedung Istora Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura, Papua pada Kamis malam waktu Indonesia bagian timur. Direktur Operasional Bank Pembangunan Daerah Papua, Ishak Wopari, menegaskan pihaknya merasa terhormat menjadi tuan rumah pelaksanaan undian tabungan Simpeda 2025. Event ini diakuinya bukan sekedar pembagian undian semata, tetapi merupakan wujud nyata komitmen Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia dalam mempererat sinergi, memperluas inklusi keuangan, dan membangkitkan semangat membangun daerah dari pelosok negeri hingga ujung timur Indonesia. Ia juga mengapresiasi kepada nasabah tabungan Simpeda di seluruh Indonesia yang telah menabung dan mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada Bank Pembangunan Daerah. Harapan kami sebagai bank daerah, khususnya saya mewakili Ibu Direktur Utama dan seluruh jajaran direksi, komisaris dan seluruh insan Bank Papua, dengan terpilihnya Bank Papua sebagai tuan rumah, ini tentunya memberikan satu nilai tambah kepada kami, tapi secara khusus bagi para nasabah Bank Papua yang tersebar di seluruh tanah Papua ini untuk terus mencintai banknya, percaya banknya, untuk seluruh transaksinya bisa menggunakan Bank Papua. Karena Bank Papua bank milik masyarakat Papua yang ada di tanah Papua. Pada puncak acara kegiatan penarikan undian nasional Simpeda periode kedua tahun 35-2025 ini, undian tabungan berhadiah total hingga 3 miliar rupiah. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan.